Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum ini lanjutan dari praktikum sebelumnya, membahas mengenai visibility. Tapi teman-teman, sebelum masuk ke modul 5 ini, perlu di-download dulu modul praktikum yang sudah disediakan di link GS Strip modul 5, dan juga mendownload program Skyplot yang tersedia di laman yang sama. Oke, kalau gitu langsung kita mulai. Nah, sekarang dasar teorinya, kenapa sih kita perlu melakukan Skyplot sama visibility? Skyplot seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu adalah informasi lintasan satelit ya. Tapi di sini satelitnya bukan hanya GPS. Ada yang kita pakai apa? GOCE dan Molniya. Nah, informasi lintasan satelit ini terlihat pada suatu titik pengamatan. Informasi yang diterima ini berupa posisi satelit, azimut, dan elevasi. Oke. Nah, sekarang ini ada kata kunci yang terlihat pada suatu titik pengamatan. Berarti nanti ada tempat di mana seseorang itu mengamat ya. Nah, selanjutnya visibility. Visibility itu ya keterlihatan satelit itu ya dalam 24 jam. Oke, next. Nah, teman-teman juga perlu menyiapkan ya laptop, software MATLAB. Nah, yang saya gunakan itu 2013A. Teman-teman kalau bisa menginstal di atas 2015 ya. Terus Notepad++ sebagai text editor universal dan function Skyplot. Oke, next. Nah, sekarang masuk ke langkah pengerjaan visibility plot ya. Jadi ada 3 langkah pengerjaan. Yang pertama, kita membuat range waktu 24 jam. Ingat, kita mengamati satelit atau satelit itu mengorbit bumi selama 24 jam. Dan kita pakai 24 jam ini dalam satuan detik ya. Yang kita gunakan parameternya T. T dalam detik sebanyak 86.400. Terus yang kedua itu filter elevasi. Filter elevasi lebih dari 0. Sederhananya, nilai di bawah atau kurang dari 0 itu tidak terlihat ya. Terus lanjut kita plot visibility ya. Nah, di plot visibility ini ada beberapa perintah ya. Ada subplot, ada atur bar, terus set, label, dan title. Oke, lanjut untuk prosedur yang pertama, yaitu membuat range waktu ya. Nah, jadi karena kita mengamatinya selama 24 jam, maka kita gunakan 86.400 per 3.600 atau 1 jam itu berapa detiknya. Nah, ini kan ada titik 2, ada titik 2 ya. Ini adalah mulainya kapan, ini adalah rentangnya berapa, dan ini adalah berakhirnya kapan. Jadi teman-teman kalau mengetikkan itu di common window, nanti di akhirnya akan muncul seperti ini ya. Jadi 23, sekian sekian sekian, 23, sekian sekian, sampai di akhirnya itu 24. Nah, selisih ini dan ini itu adalah 1:3.600. Lanjut ke yang kedua, yaitu filter elevasi. Nah, menghitung elevasi rumusnya seperti ini ya. Jadi E itu elevasi atau H. Nah, ini ditunjukkan pada gambar di samping. Jadi H itu adalah sudut yang dibentuk ya dari ini horizontal pengamat ke arah satelitnya gitu. Nah, gimana cara ngitung H-nya? Ini rumusnya, dan ini rumusnya, dan ini ketikannya dalam MATLAB ya, skripnya dalam MATLAB. Ini adalah jarak ya, ini. Terus ini adalah sudut zenitnya.
zenith angle. Oke. Nah, kenapa kita gunakan ratu dek? Karena di awal waktu pas menghitung parameter yang lain atau menghitung metrik rotasi R2 dan R3 yang dibahas di soal 1 itu menggunakan sin ya. Jadi hasilnya dalam radian. Nah, sedangkan elevasi ini yang kita butuhkan dalam derajat. Makanya kita konversi lagi dari radian ke derajat. Oke, nah ini ada kondisi khususnya ya. Jadi elevasi yang lebih dari 0 diambil, elevasi lebih dari 0 diambil. Yang kurang dari 0 tidak terlihat dari titik pengamat. Oke, next. Nah, terakhir kita membuat plot visibility ya. Perintahnya figur itu untuk membuat gambar. Terus ada AX1 itu parameter saja, AX1, AX2, AX3 itu parameter saja ya. Nah, 1,1, 1,2, 1,3 ini adalah untuk menempatkan ya. Jadi di figur ini ada 3, 1, 2, 3. Jadi yang kebentuk nanti ada 3. Terus kenapa ini 5? Nah, teman-teman coba nanti bisa dicobain ya. Kenapa kita menggunakan 5? Kenapa enggak 2 atau 3 atau 4? Nah, sederhananya kalau teman-teman ganti ini dengan angka 3, nanti dia lebar dari sini ke sini itu berbeda ya. Silahkan dicoba aja. Terus selanjutnya yaitu bar. Nah, bar ini isinya adalah penempatan subplot, terus nilai waktu. Nilai waktu ini ditempatkan di mana? Di X ya. Di sumbu X. Terus nilai elevasi atau visibility ini tadi ditempatkan di mana? Di dalam barnya. Di dalam barnya ya. Atau ini nih. Di sini. Oke. Dan R ini adalah warnanya. Atau ini nih, warna ini red. Terus kita mengatur juga X-stick ya. X-stick itu oke, lanjut ya, X-stick. Jadi X-stick itu sebenarnya adalah untuk mengkonversi nilai dari si T. Nah, nilai T3 tadi kan ini ya, dari 23, berapa terus 23, berapa sekian sampai 24. Nah, itu kan koma-koma nih formatnya. Nah, X-stick ini adalah untuk mengubah dari format T3 yang desimal itu tadi menjadi format yang seperti ini saja. Jadi nilai awalnya itu adalah 0, terus rentangnya itu adalah 1 sampai dengan 24. Oke ya. Selanjutnya adalah memberi judul. Oke, judul. Jadi judul ini yang pertama ini ditempatkan pada plot di mana AX1, berarti AX1 itu disusun plot 5,1,1 di sini berarti ya. Judulnya itu adalah Visibility of Satellite in One Day. Terus selanjutnya untuk memberikan label pada sumbu Y, berarti kita gunakan Y label. Di mana kita mau memberikan itu? Di subplot 5,1,1 ya, atau di AX1. Dan seterusnya. Nah, ini ya kalau teman-teman tadi bingung kenapa menggunakan 5 gitu. Coba kalau misalnya kita gunakan 3. Nah, ini bedanya ya. Kalau ini menggunakan 5 jadi seperti ini. Kalau ini menggunakan 3 jadi seperti ini. Bedanya di mana? Bedanya di lebar ininya ya. Oke, sekian. Dan terakhir saya juga tidak lupa untuk mengingatkan ya, penamaan script, error atau unbalanced or bracket itu artinya kurang tanda kurung atau kelebihan tanda kurung.
Atau kenapa kok tidak muncul apa-apa di command window? Teman-teman coba perhatikan di workspace. Terus kenapa setelah di run kok nggak terjadi apa-apa? Teman-teman coba perhatikan di kiri paling bawah ada tulisan ready atau basi. Kalau basi berarti dia sedang proses, ditunggu ya. Oke, sekian video tutorialnya. Untuk selanjutnya dibuka diskusi ya via Discord, pertanyaan ataupun saran boleh. Oke, terakhir terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.